Pemodelan basis data. Hubungan antar entitas atau entity relationship model. Model entity relationship pertama kali dikenalkan oleh Peter Chen tahun 76. Dalam pemodelan ini dilakukan dengan tahapan-tahapan seperti berikut ya. Yang pertama, memilih entitas-entitas yang disusun dalam basis data dan menentukan hubungan antar entitas yang telah dipilih. Kemudian dilanjutkan dengan melengkapi atribut-atribut yang sesuai dengan pada entitas dan hubungan serta sehingga diperoleh bentuk tabel normal penuh atau ternormalisasi ya. Jadi yang dimaksud entitas itu nanti dalam implementasinya digambarkan sebagai tabel, sedangkan yang dimaksud atribut nanti dalam implementasinya dinyatakan dalam bentuk kolom-kolom pada tabel tersebut ya. Jadi biar teman-teman punya bayangan entitas itu apa, kemudian atribut itu apa ya. Elemen-elemen pada ER dapat digambarkan pada diagram seperti berikut. Karena nanti kita fokusnya ke pembuatan diagram, maka kita perlu mengenali notasi-notasi diagramnya itu. Yang pertama adalah diagram entitas digambarkan dengan persegi panjang, kemudian relasi digambarkan dengan belah ketupat, dan atribut digambarkan dengan elips ya. Entitas merupakan suatu yang dapat diidentifikasikan dalam lingkungan kerja pengguna. Entitas yang diberikan tipe dikelompokkan ke dalam kelas entitas ya. Perbedaan antara kelas entitas dan instansi entitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelas entitas adalah kumpulan entitas dan dijelaskan oleh struktur atau format entitas dalam kelas. Kemudian instansi kelas merupakan bentuk penyajian dari fakta entitas ya. Umumnya terdapat banyak instansi entitas dalam setiap entitas kelas. Setiap entitas kelas memiliki atribut yang menjelaskan karakteristik dari entitas tersebut. Sedangkan setiap instansi entitas mempunyai identifikasi yang dapat bernilai unik, yaitu mempunyai nilai yang berbeda untuk setiap identifikasinya. Dan non-unik dapat bernilai sama untuk setiap identifikasinya. Nanti maksudnya yang non-unik akan merujuk ke yang unik ya. Antara entitas diasosiasikan dalam suatu hubungan atau relationship ya. Suatu relasi dapat memiliki beberapa atribut. Jumlah kelas entitas dalam suatu relasi disebut dengan derajat relasi. Nah, silahkan melihat gambar di bawah ini, nanti gambarannya seperti ini. Entitas itu misalnya nanti entitas penjual, hubungannya dengan entitas pesanan atau order ya. Hubungannya seperti apa? Hubungannya adalah memesan. Jadi memesan sebuah pesanan misalnya, antara penjual itu memesan sebuah pesanan ya. Kemudian hubungannya, relasinya disebut sebagai relasi memesan ini ya. Jadi untuk relasi itu nanti digambarkan dengan kata kerja ya, diperhatikan ya. Kemudian sama ini misalnya ibu, bapak, anak itu nanti relasinya mempunyai ya. Anak mempunyai bapak, anak mempunyai ibu, dan sebaliknya. Ibu mempunyai anak ya. Yang pertama adalah relasi derajat 2, sedangkan yang berikutnya adalah relasi derajat 3 ya. Nah, ini yang dimaksud dengan derajat relasi ya. Tipe binary relationship ya. Relasi memiliki tiga tipe biner ya. Yang pertama, one to one. Hubungan terjadi bila setiap instansi entitas hanya memiliki satu hubungan dengan instansi entitas yang lainnya. Ya, ini misalnya seperti ini ya, hubungan one to one. Masing-masing instansi hanya memiliki satu hubungan seperti ini. Kemudian instansi one to many ya. Relasi ini terjadi bila setiap instansi entitas dapat memiliki lebih dari satu hubungan terhadap instansi entitas lain, tetapi tidak kebalikannya ya. Jadi one to many itu salah satu memiliki banyak hubungan, kemudian yang lainnya tidak demikian. Ini hanya terhubung satu dari sini, tapi dari sini bisa memiliki hubungan banyak. Berarti one to many ya. Kemudian many to many. Kalau many to many itu bolak-balik bisa. Masing-masing memiliki hubungan banyak begitu ya. Di sini terlihat B2 memiliki dua hubungan yaitu A1 dan A3. Sama A3 memiliki dua hubungan yaitu B2 dan B3. Many to many seperti itu ya.
Selain relasi antara dua entitas, terdapat juga hubungan terhadap entitasnya sendiri yang disebut dengan recursive relationship atau self relation ya. Hubungan ini dapat mempunyai tipe biner seperti sudah dibahas sebelumnya ya. Jadi bisa seperti ini ya. Relasi itu bisa seperti ini. Bisa one to many atau many to many dalam satu entitas yang sama. Partisipasi hubungan. Partisipasi atau keterlibatan setiap instansi entitas dalam membentuk hubungan dapat bersifat wajib atau obligatory atau digambarkan dengan garis penuh ya. Jadi nanti kalau digambarkan dengan garis penuh, hubungannya bersifat wajib atau tidak wajib, yaitu non obligatory atau digambarkan dengan garis putus-putus dalam aturan data. Misalnya hubungan antara dosen dan mata kuliah dengan aturan data seperti berikut. Yang pertama, setiap dosen harus mengajar satu mata kuliah dan setiap mata kuliah harus diajar oleh seorang dosen ya. Setiap anggota entitas dalam hubungan adalah wajib untuk instansi entitas dosen maupun mata kuliah. Jadi nanti penggambarannya seperti ini. Dosen mengajar mata kuliah. Mata kuliah mengajar dosen ya. Ya nanti maksudnya seperti itu ya. Dalam bentuk aturan lain misalnya, setiap dosen harus mengajar satu mata kuliah dan setiap mata kuliah mungkin diajar oleh seorang dosen atau mungkin tidak sama sekali. Jadi bisa seperti itu. Dosen mengajar satu mata kuliah, tapi dalam nanti daftar mata dalam konten mata kuliahnya belum tentu diajar oleh seorang dosen. Maka yang sisi sini digambarkan putus-putus ya. Kemudian studi kasus lain, setiap dosen hanya boleh mengajar satu mata kuliah dan boleh saja dosen tidak mengajar setiap mata kuliah harus diajarkan oleh seorang dosen ya. Jadi dosen boleh ngajar boleh tidak, dan mata kuliah boleh diajar oleh seorang dosen atau tidak ya, seperti itu ya. Ini yang harus. Jadi setiap mata kuliah harus diajar oleh seorang dosen, tapi dosennya boleh ngajar atau boleh tidak ya. Jadi nanti dipilih salah satu saja. Seperti ini ya, partisipasinya. Kemudian aturan lain yang tidak mewajibkan kedua belah pihak ya, bisa seperti ini nanti gambarannya. Setiap dosen hanya boleh mengajar satu mata kuliah atau boleh saja dosen tidak mengajar sama sekali, dan setiap mata kuliah hanya boleh diajar oleh seorang dosen atau tidak sama sekali. Nanti keduanya putus-putus seperti ini. Oke, kurang lebih untuk perancangannya itu seperti itu. Nanti digambarkan dengan ERD atau entity relation. Nanti penggambarannya seperti ini ya. Nanti bisa juga digambarkan dengan atribut-atributnya, nanti digambarkan juga. Berikutnya perancangan basis data ya. Permasalahan dalam perancangan basis data adalah bagaimana merancang struktur logikal dan fisikal dari satu atau lebih basis data untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan oleh pengguna sesuai dengan aplikasi-aplikasi yang ditentukan. Dengan permasalahan tersebut dapat ditentukan beberapa tujuan antara perancangan basis data, yaitu poin A, memenuhi kebutuhan informasi sesuai dengan yang diperlukan oleh pengguna untuk aplikasi tertentu. Poin B, mempermudah pemahaman terhadap struktur informasi yang tersedia dalam basis data. Poin C, memberikan keterangan tentang persyaratan pemrosesan dan kemampuan sistem, serta lama tidaknya mengakses data, kapasitas memori yang tersedia, dan sebagainya ya. Untuk tahapan-tahapan proses perancangan dalam memenuhi tujuan tersebut di atas tadi ya, poin-poin tadi. Yang pertama, mengumpulkan dan menganalisis persyaratan, kemudian merancang konseptual basis data, dilanjutkan dengan memilih sistem manajemen basis datanya, dilanjutkan merancang logikal basis data, kemudian berikutnya merancang fisikal basis data, yaitu pemetaan model basis data, model datanya ya. Yang terakhir adalah implementasi sistem basis datanya ya. Jadi nanti perancangannya kurang lebih seperti itu, karena nanti dalam perancangannya akan itu paralel dengan pembuatan aplikasinya ya. Dalam pelaksanaan perancangan tersebut terdapat dua kegiatan yang dapat dilakukan secara paralel, yaitu perancangan struktur dan isi data, yaitu analisis data, dan perancangan pemrosesan data serta program aplikasi analisis atau analisis fungsionalnya ya. Tahapan rancangan basis data seperti pada bagan di bawah ini tidak secara ketat harus diikuti secara berurutan ya, karena antara tahap satu dengan tahap yang lainnya dapat saling mempengaruhi dan memberikan umpan balik ya. Jadi ini digambarkan yang sisi kiri itu nanti tahapan basis datanya, yang di sini nanti tahapan
pembuatan aplikasinya ya. Nanti kalau perancangannya kurang lebih nanti sama, ada sekitar 6 tahap, yaitu persyaratan data, kemudian perancangan skema eksternal dan konseptual nanti bisa bareng dengan perancangan transaksi datanya, kemudian perancangan skema eksternal konseptual dilanjutkan dengan rancangan skema internal, itu nanti bisa dibarengkan dengan rancangan program aplikasi ya. Kemudian penyusunan program aplikasi, kemudian yang terakhir adalah pembangunan basis data bisa dibarengkan dengan operasional program aplikasi. Rancangan konseptual basis data pada tahap 2 menghasilkan skema konseptual dari basis data yang bebas dari DBMS tertentu. Dalam hal ini juga digunakan pemodelan bahasa tingkat tinggi seperti model ER atau Entity Relationship atau EER, Enhanced Entity Relationship. Tahap ini menentukan transaksi data yang dapat dilakukan terhadap sistem basis data. Rancangan logikal pada tahap 4 disebut juga pemetaan model data, yaitu mentransformasikan model data yang telah dibuat pada tahap 2 ke dalam model data yang sesuai dengan DBMS terpilih. Karena nanti untuk DBMS itu nanti ada banyak platform, nanti ada tahapan pemilihan DBMS-nya. Tahap ini juga melakukan perancangan skema eksternal untuk aplikasi yang ditentukan. Rancangan fisikal basis data pada tahap 5 melakukan pendefinisian basis data yang akan disimpan sesuai dengan SMBD yang digunakan, meliputi struktur penyimpanan, format data, dan jalur akses. Tahap ini disebut dengan skema eksternal. Berikutnya koleksi dan analisis persyaratan. Koleksi dan analisis persyaratan merupakan proses pengumpulan dan analisis tujuan dan harapan pengguna untuk memperoleh informasi dari sistem basis data. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan identifikasi bidang aplikasi dan kelompok pemakai. Kemudian, mempelajari dan menganalisis dokumen yang ada pada aplikasi tertentu. Dilanjutkan, mempelajari sistem yang sedang berjalan. Kemudian yang terakhir, membuat semacam pertanyaan atau angket pada calon pengguna yang dipandang potensial untuk memperoleh spesifikasi informasi dan proses yang diperlukan. Berikutnya, perancangan konseptual basis data. Tahapan ini meliputi 2 kegiatan, yaitu rancangan skema konseptual tentang organisasi data yang harus disimpan dalam basis data, dan rancangan transaksi yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari sistem basis data hasil analisis persyaratan pada tahap 1. Rancangan skema konseptual. Hasil rancangan konseptual merupakan pemodelan data dari pemahaman dunia nyata yang dituliskan dalam bahasa tingkat tinggi dan tidak terikat dengan DBMS yang akan digunakan. Umumnya pembuatan skema konseptual ini menggunakan diagram ER atau Entity Relationship. Untuk menyusun rancangan konseptual dimulai dengan identifikasi komponen utama dari skema, yaitu entitas, hubungan, dan atribut, dengan mengacu pada karakteristik sebagai berikut. Yang pertama atau poin A, model data harus cukup memberikan tampilan yang menggambarkan perbedaan jenis data, hubungan dan constraint atau ekspresif. Kemudian model harus dibuat sederhana dan mudah dipahami serta digunakan oleh pengguna. Kemudian penyajian model data dibuat dengan diagram yang mudah diinterpretasi. Jadi nanti pemodelannya sebaiknya menggunakan aturan-aturan yang umum digunakan dalam ERD. Kalau menggunakan aturan-aturan lain, nanti dikhawatirkan akan sulit dibaca oleh pihak lainnya. Kemudian rancangan transaksi. Teknik pembuatan spesifikasi transaksi dilakukan dengan melakukan identifikasi data masukan dan data keluaran serta sifat fungsional transaksi, sehingga perancang dapat membuat model konseptual transaksi yang tidak terikat dengan sistem. Fungsi-fungsi model transaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi pemanggilan atau retrieval transaction, yaitu pemanggilan data untuk ditampilkan di layar monitor dan dicetak sebagai laporan. Kemudian transaksi pembaruan, yaitu update transaction, digunakan untuk pemasukan data baru atau perubahan data lama. Dilanjutkan dengan transaksi campuran atau mixed transaction, digunakan untuk kombinasi pemanggilan data dan pembaruan data. Berikutnya adalah pemilihan DBMS. Faktor-faktor yang menentukan DBMS antara lain faktor teknik,
faktor ekonomi dan politik dalam organisasi. Faktor teknik meliputi kelangsungan dari DBMS untuk diterapkan dalam pengolahan data seperti jenis dan model DBMS, kemudian struktur penyimpanan data dan alur akses data, interface pengguna dan pemrogram, jenis bahasa tingkat tinggi, dan sebagainya. Faktor ekonomi diantaranya pembelian software DBMS, pembelian hardware, biaya pemeliharaan sistem, biaya penyusunan basis data, dan lain sebagainya. Kemudian pemodelan logikal basis data. Tujuan dari tahap ini adalah penyusunan rancangan konseptual dan skema eksternal yang sesuai dengan DBMS yang dipilih. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemetaan atau transformasi data yang tidak terikat sistem. Jadi nanti sebaiknya untuk pemetaan tidak tergantung dengan platform basis data yang digunakan, tapi nanti sifatnya konseptual ya. Kemudian penyusunan skema sesuai dengan DBMS ya. Berikutnya adalah perancangan fisikal basis data ya. Tujuan dari perancangan ini adalah untuk membuat spesifikasi terstruktur penyimpanan dan jalur akses data sehingga diperoleh kemampuan sistem yang baik untuk berbagi aplikasi. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam perancangan fisikal antara lain yang pertama adalah waktu tanggap, yaitu yang digunakan oleh sistem sejak transaksi basis data dimasukkan untuk dieksekusi sampai mendapat tanggapan dari sistem. Faktor yang mempengaruhinya adalah waktu proses akses basis data yang dikendalikan oleh DBMS serta dipengaruhi oleh sistem pemuatan data loading pada komputer, sistem operasi yang digunakan, dan penundaan sistem komunikasi. Penggunaan memori komputer merupakan kapasitas memori komputer yang digunakan untuk menyimpan berkas-berkas basis data dan struktur jalur akses. Ya, nanti maksudnya penggunaan RAM-nya itu ya. Berikutnya adalah transaksi data ya. Merupakan kemampuan melakukan transaksi data tiap satuan waktu merupakan hal yang kritis atau penting ya. Yang terakhir adalah implementasi ya. Tahap ini merupakan implementasi dari hasil pemodelan logikal dan fisikal ya. Bahasa yang digunakan untuk definisi data atau penyimpanan data yang sesuai dengan DBMS terpilih nanti dipertimbangkan ya. Implementasi penyusunan basis data dimulai dari pembuatan berkas-berkas data kosong yang akan digunakan untuk penyimpanan data dalam basis data. Kemudian dilanjutkan dengan pemasukan data untuk tiap instansi tabel. Dalam implementasi rancangan transaksi, program aplikasi ditulis dengan bahasa manipulasi data yang sesuai. Program-program aplikasi yang dibuat harus dilakukan uji coba dulu untuk menguji kebenaran program. Setelah diuji kemudian diimplementasikan dalam operasional sistem basis data. Jadi yang kita pelajari ini adalah perancangan basis datanya ya. Jadi nanti implementasinya dalam berbagai pembuatan aplikasi, perancangan basis data itu menjadi sangat penting. Tapi ingat bahwa perancangan basis data nanti outputnya belum benar-benar menjadi aplikasi. Karena nanti sifatnya hanya perancangannya saja dan penyimpanan datanya saja. Untuk implementasinya kita masih perlu mempelajari bahasa pemrograman lain. Mungkin teman-teman bisa lihat diagram ini ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah perancangan aplikasinya, tahap-tahapannya itu seperti apa. Nanti untuk basis datanya nanti mungkin bisa menggunakan yang akan kita pelajari adalah MySQL ya, karena kita berbasis RDBMS, ada PostgreSQL, ada SQLite ya. Sedangkan teknologi atau platform pembuatan aplikasi nanti untuk desktop bisa menggunakan Java untuk desktopnya, untuk mobile bisa menggunakan Android, itu Android Studio. Bahasanya itu sebenarnya Java juga, tapi yang diimplementasikan menggunakan untuk penggunaan
untuk pembuatan aplikasi mobile ya, tepatnya di Android ya. Nanti sama, semua menggunakan basis data. Untuk bahasa implementasinya bisa juga menggunakan misalnya yang berbasis web, itu bisa menggunakan bahasanya misalnya yang populer itu PHP, JavaScript, kemudian JSP atau ASP itu ya. Itu bisa seperti itu. Tahap-tahapannya kurang lebih nanti seperti itu. Ini aplikasi bahasanya, kalau di sini database ya. Yang kita pelajari sebenarnya hanya ada pada di sisi sini. Tapi kenapa ini disampaikan? Teman-teman biar tahu konseptualnya. Nanti ketika nanti mau kita mempelajari ini sampai selesai, kita nanti akan secara berjenjang mempelajari bagian-bagian dari aplikasi ini. Jadi nanti ketika kita sudah masuk mata kuliah yang membahas tentang pembuatan aplikasi, kita sudah tidak membahas ini lagi. Tapi konseptualnya diharapkan teman-teman memahaminya, begitu ya.